Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih, balik lagi bersama Mimin ya. Nah, seperti biasa Mimin di sini akan memberikan sedikit ulasan dari kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Dimana tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat. Bahkan kita akan dibuat semakin penasaran lagi untuk kelanjutannya, maka dari itu jangan sampai tertinggal untuk selalu menyaksikannya. Nah, namun sebelum lanjut ke ulasannya, alangkah baiknya untuk para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih. Akan tetapi sebelumnya Mimin juga akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya untuk keperluan referensi di episode selanjutnya. Maka dari itu simak ulasan ini sampai habis ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setelah di episode sebelumnya kita benar-benar sudah di prank, di mana ketika Miss Novia melahirkan dengan bayi yang normal, itu yang membuat para mama, para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih sudah dibuat heboh. Di mana pastinya para mama semua dibuat sangat heran, mengapa kandungan umuran 5 bulan namun seperti umur 9 bulan. Itulah yang membuat para mama semua menjadi heboh. Namun pada kenyataannya di sini itu hanyalah halu dari Miss Novia saja. Pada akhirnya Miss Novia pun melahirkan dengan bayi yang prematur. Karena pada akhirnya, setelah beberapa episode kita menunggu, bahkan Miss Novia menahan rasa sakitnya. Di sini terlihat Miss Novia pun melahirkan. Dan inilah wujud dari bayi Miss Novia. Di mana terlihat di sini dengan perjuangan dari Miss Novia pun berusaha keras untuk mengeluarkan bayinya. Meskipun terlihat di sini Miss Novia beberapa kali akan jatuh pingsan, namun dokter terus mengingatkan kepada Miss Novia agar Miss Novia jangan sampai jatuh pingsan, karena sangat berbahaya bagi Miss Novia dan bayinya. Dan terlihat di sini Mama Esti pun sangat setia di samping Miss Novia untuk memberikan semangat kepada Miss Novia, karena Mama Esti sangat mengetahui jika Miss Novia adalah perempuan yang sangat kuat, di mana Miss Novia akan berhasil untuk menjalani persalinan ini. Nah, apakah di sini bayi Miss Novia dapat bertahan? Karena dokter mengatakan besar kemungkinan bayi Miss Novia dapat selamat, karena menurut dokter sangat mustahil. Namun di sini para dokter yang menangani Miss Novia dan bayinya akan berusaha sekuat tenaga mereka untuk membuat bayi Miss Novia dapat bertahan. Terlihat di sini Miss Novia pun bertanya kepada dokter mengapa bayinya tidak menangis. Tentu saja karena bayi Miss Novia lahir prematur. Apalagi selain itu kondisi bayi Miss Novia sangat lemah. Sementara di sisi lainnya terlihat Uncle Jeffrey, Pak Asraf bahkan keluarga Tukimin sedang mengkhawatirkan keadaan Miss Novia dan bayinya, di mana mereka terlihat sangat tegang. Terlihat di sini mereka pun berdoa untuk keselamatan Miss Novia dan bayinya. Bahkan terlihat di sini Uncle Jeffrey pun tidak tenang. Ia pun gelisah memikirkan wanita yang sedang ia cintai sedang berjuang di sana untuk menaruhkan nyawanya demi anak si Tukimin. Apalagi sebelumnya, rupanya si Lampir Indri berbuat ulah lagi. Di mana si Lampir Indri situasi seperti ini masih saja berpikir menyalahkan Uncle Jeffrey atas apa yang sudah terjadi kepada Miss Novia saat ini. Si Lampir Indri pun berkata kepada Uncle Jeffrey apa yang sudah terjadi kepada Miss Novia saat ini karena hubungan Miss Novia dengan Uncle Jeffrey. Seharusnya Miss Novia memikirkan atau lebih mementingkan bayi yang sedang dikandungnya, bukannya memikirkan hubungannya dengan Uncle Jeffrey. Tentu saja perkataan dari si Lampir Indri memancing emosi dari Pak Asraf. Bahkan terlihat Uncle Jeffrey juga sepertinya sangat emosi ketika mendengarkan perkataan dari si Lampir Indri. Namun Uncle Jeffrey hanya bisa terdiam. Lalu Pak Asraf pun berkata kepada si Lampir Indri agar si Lampir Indri jangan selalu menyalahkan Uncle Jeffrey atas apa yang sudah terjadi kepada Miss Novia saat ini. Pak Asraf juga mengatakan jika si Lampir Indri juga harus berpikir tentang apa yang sudah ia lakukan kepada Miss Novia juga sudah membuat Miss Novia menjadi stres, di mana si Lampir Indri selalu menekan Miss Novia agar bisa mengikuti semua keinginannya. Ternyata si Lampir Indri ini tidak mau mengalah, di mana si Lampir Indri akan menjawab perkataan dari Pak Asraf. Namun syukurlah ada Pak Wijaya yang menghentikan si Lampir Indri. Ternyata di sini kesabaran dari Pak Wijaya pun sudah habis untuk sang istrinya tersebut, di mana Pak Wijaya memarahi si Lampir Indri bahkan sampai membentak si Lampir Indri, yang membuat si Lampir Indri pun marah kepada Pak Wijaya. Di mana setelah
Pak Wijaya membentak si lampir Indri. Di mana si lampir Indri marah kepada Pak Wijaya dan meninggalkan Pak Wijaya dan Uncle Jeffrey bahkan Pak Asrap begitu saja. Namun tidak lama kemudian rupanya si lampir Indri ini berubah pikiran dan kembali lagi ke tempat di mana Uncle Jeffrey, Pak Asrap, dan Pak Wijaya bahkan si Tukimin berada. Di sini si lampir Indri mengatakan jika ia meminta maaf kepada semuanya karena sikap si lampir Indri. Hal tersebut dilakukan si lampir Indri karena si lampir Indri sangat khawatir dengan Miss Novia. Itu alasan dari si lampir Indri. Setelah mendengarkan alasan dari si lampir Indri, di mana si lampir Indri memarahi Uncle Jeffrey karena rasa khawatirnya kepada Miss Novia, lalu Pak Asrap menjawab, memangnya hanya si lampir Indri saja yang merasa khawatir dengan Miss Novia dan bayinya, karena semuanya juga merasa khawatir dengan Miss Novia. Namun pada akhirnya ketegangan mereka pun berakhir di mana tidak lama kemudian para suster pun membawa bayi keluar di mana bayi Miss Novia akan dipindahkan. Di sini Pak Asrap pun bertanya kepada dokter apakah bayi tersebut adalah bayi Miss Novia, dan dokter pun mengatakan betul jika itu adalah bayi Miss Novia yang akan segera dipindahkan dan akan segera ditangani. Lalu Pak Asrap pun bertanya kepada dokter apakah keadaan Miss Novia baik-baik saja. Dokter pun mengatakan jika keadaan Miss Novia saat ini baik-baik saja. Sementara di sisi lainnya rupanya ada si Tamkor, di mana si Tamkor tidak mau mendekat. Sementara si Tamkor ini sangat ingin mengetahui tentang keadaan Miss Novia saat ini. Namun si Tamkor tidak bisa mendekat karena ada si lampir Indri. Pastinya jika si lampir Indri mengetahui tentang keberadaan dari si Tamkor, pastinya si Tamkor akan dimaki-maki lagi oleh si lampir Indri. Dan terlihat di sini akhirnya Pak Asrap, Uncle Jeffrey, Mbak Rizka bahkan keluarga si Tukimin sudah diperbolehkan masuk ke ruangan Miss Novia untuk melihat keadaan dari Miss Novia. Terlihat di sini Uncle Jeffrey pun mengatakan selamat kepada Miss Novia dan juga Miss Novia adalah wanita yang sangat hebat, di mana Miss Novia telah berhasil untuk menjalani persalinan ini meskipun cukup berat untuk Miss Novia. Begitu juga dengan Pak Asrap. Selain itu juga terlihat Mbak Rizka juga mengatakan selamat kepada Miss Novia karena Miss Novia telah berhasil untuk menjalani persalinan, dan terlihat di sini si Tukimin juga mengatakan hal yang sama. Namun berbeda dengan si lampir Indri, di mana rupanya si lampir Indri pun berbuat ulah lagi, berterima kasih kepada Miss Novia karena sudah melahirkan cucunya dengan selamat. Di sini si lampir Indri menyebutkan nama Saskia. Tentu saja ketika si lampir Indri menyebutkan nama Saskia sangat merusak suasana. Selain itu, Tukimin juga meminta izin kepada Miss Novia agar Tukimin yang ajanin bayi Miss Novia. Nah, apakah di sini Miss Novia akan mengizinkan Hakim? Ataukah malah sebaliknya Miss Novia tidak akan mengizinkan Hakim, malah Uncle Jeffrey lah yang akan mengajanin bayi Miss Novia? Nah, pastinya membuat kita semakin penasaran lagi untuk kelanjutannya. Apalagi saat ini Pak Arjuno sedang mencari tahu tentang siapakah Miss Novia sebenarnya setelah mendengarkan perkataan dari Uncle Jeffrey, di mana sebelumnya Uncle Jeffrey mengatakan kepada Pak Arjuna seharusnya mereka menebus dosa kepada Miss Novia atas apa yang sudah dilakukan mereka kepada Miss Novia. Nah, karena perkataan dari Uncle Jeffrey tersebutlah yang membuat Pak Arjuna pun sangat penasaran siapakah Miss Novia sebenarnya. Maka dari itu Pak Arjuna pun akan mencari tahu tentang siapakah Miss Novia sebenarnya. Nah, apakah di sini Pak Arjuna akan mengetahui tentang siapakah Miss Novia sebenarnya, di mana Miss Novia adalah anak dari ayah yang sudah ditabrak oleh Uncle Jeffrey 18 tahun yang lalu. Nah, pastinya membuat kita semakin penasaran lagi untuk kelanjutannya. Maka dari itu untuk kelanjutannya kita saksikan saja di episode selanjutnya ya guys.